Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puan Akila dengan NPM 2315061070 dari kelas KSIB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan demonstrasi proses pemantauan jaringan menggunakan PRTG. Jadi di mana di sini saya akan memantau tiga host berbeda menggunakan sensor ping. Pertama ada Google, kedua ada CNN, kemudian ada Kompas. Nah, jadi hasil pemantauan ini akan dijalankan selama 3 jam untuk mendapatkan data yang cukup, kemudian akan dianalisis untuk dilihat stabilitas dari masing-masing situs. Nah, jadi langkah pertama adalah mendownload software di laman resmi. Nah, kita bisa klik free download, kemudian kita bisa masukkan email dan klik download your trial. Nah, di sini kenapa merah? Karena sudah pernah saya download dengan email tersebut. Nah, di sini kita ke PRTG Administration Tool. Kita tunggu aja, kita open, kita klik yes. Setelah itu nanti akan keluar IP address-nya. Nah, kita tunggu saja. Nah, ini sudah muncul 192.168.561. Kita tulis 192.168.561. Nah, ini adalah tampilan dari PRTG. Kemudian kita tambahkan 3 device yang tadi kita mau tambahkan. Pertama, kita klik device, add device, kita klik OK. Kemudian kita kasih nama Google Device. Kita tambahin deh, Google Aquila Device. Kita masukkan IP address-nya www.google.com. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke device. Kita lihat apakah sudah ada. Nah, kita refresh. Nah, ini sudah ada Google Aquila device-nya. Langsung saja kita add sensor ping ya. Kita cari sensor ping. Nah, kita tunggu. Kemudian ini adalah sensor name-nya, priority, timeout, packet size. Nah, kemudian ini kita checklist yang inherit from-nya ya. Kemudian kita klik create. Nah, ini adalah kita tunggu sampai si ping ini hijau agar kita bisa melihat datanya. Nah, sambil menunggu kita add device yang lainnya. Kita add device. Kita klik OK. Kemudian kita mau Kompas. Nah, kita tambah lagi Aquila device. Nah, kita klik www, IP address-nya kompas.com. Kemudian langsung saja kita klik OK. Kita refresh. Namun belum tertampil, kita refresh lagi. Nah, sudah ada. Nah, di sini untuk Google Aquila device-nya sudah hijau, berarti kita sudah bisa melihat datanya. Nah, kita add sensor, ping, kemudian kita tunggu, kita klik create. Nah, di sini kita menunggu lagi sampai Kompas Aquila-nya warnanya hijau, kita jadi add device lagi. Yang terakhir itu adalah CNN ya. CNN Aquila device. Kita masukkan IP address-nya www.cnn.com. Oke. Nah, kemudian kita tunggu lagi. Setelah itu kita refresh. Nah, seperti tadi saya sudah lihat ya, tampil CNN-nya. Kita ke local prop. Nah, kita add sensor. Kita klik sensor ping. Kita tunggu lagi. Kemudian kita klik create. Nah, terus kita ke device. Ke local prop. Nah, kemudian kita tunggu sampai Google Kompas dan CNN-nya
Itu hijau ketiganya. Nah, di sini kita tinggal tunggu yang CNN-nya hijau untuk mastiin apakah beneran sudah bisa atau belum gitu. Nah, di sini kita tunggu saja. Nah, di sini ketiganya sudah hijau. Lalu kita tunggu saja selama 3 jam. Ini adalah jam 8.20, nanti kurang lebih jam 11.20 akan saya presentasikan lagi hasil analisis datanya. Nah, baik. Jadi di sini kita sudah menunggu selama 3 jam kurang lebih, sehingga hasil analisis data itu cukup dari device yang tadi telah kita buat nih. Kita tadi sebenarnya mulai dari 8.20 cuma koneksi saya sempat terputus dan sekarang sudah hampir jam 12.10, sudah cukup, udah lebih dari 3 jam ya. Nah, jadi di sini pertama kita akan menganalisis tentang Google terlebih dahulu. Jadi di sini pada hasil monitoring, sensor menggunakan metode ping dengan interval scan 60 detik. Jadi dari total data yang terekam adalah 117 data. Eh, nah, sistem ini menunjukkan uptime-nya itu 99% dengan downtime 0,9215%, karena ini koneksi sempat terputus selama proses pemantauan sebentar gitu. Nah, kemudian secara performa, rata-rata ping berada pada 21 milisecond dengan nilai minimum 19 milisecond, maksimumnya 25 milisecond, dan juga selama pemantauan paket loss-nya tercatat 0%, artinya setiap paket data terkirim dengan sempurna. Nah, kemudian di sini tuh ada beberapa spike atau lonjakan yang sempat muncul dengan nilai tertinggi sampai 150 milisecond, namun jumlahnya ini sangat sedikit dan tidak terdampak signifikan pada stabilitas koneksi. Jadi jika kita melihat grafik pada sebagian besar waktu garis pink terlihat stabil dan menurun sekitar eh, 20 milisecond. Jadi beberapa lonjakan yang muncul bersifat intermittent atau sesekali saja. Biasanya ini terjadi ketika ada peningkatan trafik jaringan, proses background di berangkat, atau transisi load balancing di jaringan ISP. Namun karena tidak menimbulkan paket loss, spike ini masih bisa dikategorikan aman. Nah, jadi kesimpulannya dari Google ini, dia ini stabil, cepat, responsif, nggak ditemuin uh, spike yang muncul itu bersifat minor dan masih dalam batas wajar untuk koneksi internet. Jadi secara umum ini memiliki koneksi yang cukup baik. Kemudian kita lanjut ke Kompas, di mana sensor ping ini juga berjalan dengan interval 60 detik dengan selama proses monitoring sempat terjadi gangguan sedikit. Nah, di sini sebenarnya gangguannya karena tiba-tiba internet saya terputus. Nah, jadi di sini dari data yang terkumpul yaitu 117 itu dengan ping time-nya 10 milisecond, minimumnya 9 milisecond, maksimumnya 12 milisecond. Nah, jadi em, di sini sebenarnya kalau diperhatiin ada dua coverage ya, ada 92%, terus di sini ada 100%. Nah, itu tuh bedanya kalau yang 92% ini mengukur berapa banyak yang terbaca, sedangkan yang 100% ini mengukur kualitas data yang berhasil terbaca gitu. Jadi nilai dari ini itu menunjukkan kualitas koneksi itu stabil dan responsif jika dibandingkan dengan standar umum ISP, namun ping di bawah 20 milisecond ini termasuk kategorinya itu sangat cepat ya. Jadi dari grafik yang terlihat sepanjang waktu ping berada rentang pada 8.13 itu memiliki konsistensi yang baik. Kemudian hanya terdapat satu lonjakan kecil pada jam uh, pada jam 11.41 ini dengan ping mencapai 19 milisecond.
Nah, tapi ini masih sangat aman dan tidak menunjukkan gangguan besar pada jaringan. Jadi grafik, keseluruhan menunjukkan tren yang halus tanpa fluktuasi tajam seperti pada monitoring ke server lain gitu. Nah, jadi kesimpulannya koneksi ke server Kompas itu ya cukup cepat, stabil, dan berkualitasnya cukup baik, dan kemudian respon jaringannya optimal, paket loss-nya itu 0%, ini menandakan tidak ada hambatan atau gangguan transmisi data. Nah, kemudian lonjakan ping hanya muncul bersifat minor dan tidak berdampak, ke performa. Jadi secara keseluruhan ini, memiliki koneksi yang ideal untuk mengakses Kompas gitu. Kemudian kita lanjut, ke CNN. Ini sama juga seperti tadi, menggunakan sensor ping berjalan dengan interval 60 detik. Jadi selama proses monitoring sama seperti tadi, ada gangguan sebentar, kemudian dari data yang terkumpul itu ada 116 data dengan ping 20 milisecond, minimumnya 19 milisecond, maksimumnya 23 milisecond, dan kemudian dengan paket loss 0% dengan downtime-nya 4% dan coverage-nya 100% ya. Jadi, mmm dari hasilnya ini, grafik itu menunjukkan fluktuasi waktu ping, antara 18, milisecond hingga 38, hingga 41 milisecond ya. Nah, kemudian, meskipun ada puncak sesekali, nilai rata-rata itu tetap stabil, di kisaran 20 milisecond, yang menandakan koneksi respon cepat dan stabil. Jadi, nggak ada indikasi paket loss, yang berarti komunikasi ke server CNN itu berlangsung lancar tanpa gangguan data. Nah, jadi, kinerjanya jaringan sangat baik dengan waktu respon rendah dan stabil. Nah, downtime 4% ini yang seperti tadi, sudah saya bilang itu ada kemungkinan gangguan sementara atau pemeliharaan jaringan, namun nggak berdampak ya, pada kualitas si koneksi ini. Nah, kemudian uptime-nya 99,1% itu nandain keandalan yang tinggi dalam konektivitas ke server CNN. Nah, paket loss yang tadi saya bilang, 0% itu menunjukkan integritas data yang sangat baik. Jadi berdasarkan hasil pemantauan itu, situs ini memiliki respon jaringan cepat, dengan rata-rata 20 milisecond, nggak ada, paket loss, sehingga komunikasi berjalan optimal, kemudian downtime-nya itu kecil, menunjukkan stabilitas jaringan yang baik. Nah, jadi secara keseluruhan koneksi ke situs CNN dapat dikategorikan sangat stabil dan andal untuk kebutuhan akses informasi secara real time. Nah, gitu. Nah, ini adalah hasil analisis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.